Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk membahas tentang PP Coin. Namun sebelum kita membahas tentang PP Coin, kita akan melihat kondisi yang ada di dunia secara global, teman-teman. Jadi kita lihat market saham mengalami pendarahan hebat karena adanya perang di Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini hampir semua market mengalami pendarahan, teman-teman. Dan di sini Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat yang ada di Saudi, dan di sini ada sekitar 10 tentara Amerika Serikat yang terluka, teman-teman. Jadi kita harus paham bahwa situasi yang ada secara global, geoekonomi dan geostrategi atau geopolitik itu sangat mempengaruhi market saham, teman-teman. Nah, pada saat kita melihat di sini untuk market saham, kita lihat Dow Jones juga turun 793 poin, SP500 juga turun 108 poin, dan Nasdaq juga turun. Jadi kemudian kita akan melihat untuk komoditas, teman-teman. Ini untuk harga Brent oil, ini minyak ini, teman-teman, ini naik mencapai 105 US dollar, teman-teman. Nah, kalau market saham mengalami pendarahan hebat seperti ini, teman-teman, ini biasanya juga akan berimbas kepada market kripto, teman-teman. Nah, ini kita cek di cryptocurrency. Nah, kita lihat di sini, ini Bitcoin turun 2.600 dolar, teman-teman, 2.606 dolar. Jadi kita lihat Bitcoin di perdagangan di angka 66.000, kurang lebih 66.150-an. Kemudian Ethereum juga kita lihat juga mengalami penurunan, teman-teman. Turun sekitar 71 dolar. Ini kita lihat Ethereum ada di angka 1.900-an, teman-teman. Jadi situasi yang ada di dunia secara global itu akan berdampak terhadap market saham, dan apabila stock market mengalami atau market saham mengalami pendarahan, maka itu akan juga berdampak terhadap dunia kripto, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat terhadap apa dampaknya terhadap PP Coin, teman-teman. Jadi PP Coin juga kita lihat mengalami penurunan sebesar 4,1% dalam 24 jam terakhir. Ini kita lihat PP, kita lihat ini diperdagangkan di angka 0,05549 rupiah, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin ini ada di angka 22,96 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-46 di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan 18,41%. Jadi kita lihat di sini volume di PP dalam 24 jam terjadi jual beli PP Coin di angka 4,74 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian untuk supply total dan supply maksimal serta supply yang beredar itu ada di angka 413,77 triliun PP Coin. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 1 tahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 2024, itu PP sempat menembus harga 0,4799 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,055 ini rupiah, ini berarti sedang diskon 88%. Kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Jadi kita lihat di sini apa yang menyebabkan PP ini mengalami penurunan. Jadi kita lihat di sini PP ini turun sekitar 4,18% dalam 24 jam terakhir. Ini sedikit lebih buruk dibandingkan penurunan pasar secara umum yang terutama dipicu oleh likuidasi leverage
dan sikap menghindari resiko di pasar kripto, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini terjadi penjualan di market kripto secara luas dan adanya pelepasan leverage. Jadi penurunan PP Coin ini sangat mirip dengan penurunan Bitcoin sebesar 3,67%. Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turun 3,07%, sementara indeks Fear and Greed Index ini turun ke angka 22 atau psikologi ketakutan, teman-teman. Artinya banyak orang takut untuk masuk ke market karena kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Jadi faktor utamanya adalah lonjakan tajam likuidasi Bitcoin sebesar 84,99% menjadi 182,95 juta US dollar dalam 24 jam. Ini menunjukkan adanya leverage besar-besaran yang menekan semua aset beresiko termasuk meme coin. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa PP ini berperan sebagai aset beresiko tinggi yang mengikuti pergerakan Bitcoin, teman-teman. Dan ini memperbesar penurunan akibat pelepasan leverage di pasar secara luas. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi penjualan besar-besaran Bitcoin, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir penjualan sekitar 182,95 juta US dollar, teman-teman. Dan begitu Bitcoin amblas, hampir semua koin akan mengalami penurunan, tidak terkecuali PP Coin, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat tren dari PP. Jadi kalau kita melihat di time frame hari, secara jangka pendek maupun jangka panjang untuk PP Coin ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13, di bawah EMA 21 dan juga di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk technical analysis dari TradingView. Kita lihat di sini untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya adalah strong sell, penjualan yang sangat kuat, sementara osilator netral. Namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, sinyalnya hari ini adalah sinyal sell atau penjualan. Karena kita lihat di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal sell atau sinyal jual, sementara hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian dengan berbagai informasi yang saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.